Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan praktikum mekanika batuan. Yang pertama adalah preparasi sampel. Dalam preparasi sampel ada 3 jenis sampel yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah sampel diametrikal. Sampel diametrikal yang pertama ini merupakan hasil campuran material pasir dan semen. Terus yang kedua adalah sampel diametrikal menggunakan pemboran inti ataupun sampel bongkah batuan yang dipotong menggunakan pemotong batuan berbentuk silinder. Dan yang terakhir adalah sampel irregular atau tidak beraturan yang bisa didapatkan langsung dari lapangan menggunakan palu geologi dan sampel batuan masih dalam keadaan fresh. Yang kedua adalah tahap pengukuran. Tahap pengukuran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengukuran diameter dan panjang daripada sampel itu sendiri, dan yang kedua adalah pengukuran berat dari sampel itu sendiri. Untuk pengukuran panjang dan diameter dari sampel akan digunakan untuk pengujian sifat mekanik daripada batuan itu sendiri, dan untuk pengukuran berat akan digunakan dalam menghitung sifat fisik dari batuan itu sendiri. Alat-alat untuk mengukur diameter, panjang ataupun berat, yang pertama pastinya ada jangka sorong. Setelah melewati langkah pertama yaitu preparasi sampel dan juga langkah kedua adalah persiapan alat untuk mengukur, langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengukuran. Yang pasti kita sudah punya sampel dan juga alat ukur yaitu jangka sorong yang digital. Pertama-tama nyalakan dulu jangka sorongnya. Kemudian jika masih terdapat angka seperti ini, kita akan menekan tombol kuning atau tombol 0 di sini untuk mereset angka daripada diameter yang telah diukur dari sampel sebelumnya. Kemudian buka lengan jangka sorong seperti ini dan lakukan pengukuran panjang daripada sampel diametrikal ini sebanyak 3 kali di 3 sisi yang berbeda. Jadi misalnya pertama di sebelah kiri. Setelah sampel masuk seperti ini, pancing dengan jangka sorong agar dia tidak bergeser. Kemudian baca angka panjang pertama daripada sampel batuan ini di monitor dari jangka sorong ini. Nah, lakukan hal yang sama terhadap 2 sisi lagi, boleh sisi depan maupun sisi belakang, dan juga sisi sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran diameter daripada sampel batuan diametrikal ini. Untuk pengukuran diameter sampel diametrikal ini dilakukan dengan 3 tahap juga atau 3 kali pengukuran. Cara mengukurnya sama seperti pengukuran panjang, hanya langkah-langkah pengukuran dimensi sampel yang diametrikal adalah yang pertama pasti sampelnya sudah disiapkan, dan yang kedua kita harus sediakan juga jangka sorong. Nah, jangka sorong yang saya gunakan adalah jangka sorong digital, sehingga untuk menggunakannya kita harus menyalakannya terlebih dahulu. Setelah itu, jika masih terlihat ada angka di sini, kita tekan tombol yang sebelahnya untuk menolakkan atau mereset angka daripada jangka sorong. Kemudian, seperti yang saya bilang, untuk sampel diametrikal akan dilakukan 3 kali pengukuran pada panjangnya dan juga 3 kali pengukuran terhadap diameternya. 3 kali pengukuran ini yang dimaksud adalah panjang daripada sampel batuan yang digunakan diukur sebanyak 3 kali di 3 sisi berbeda. Jadi jika pertama di sebelah kiri, maka kedua di sebelah kanan, dan yang terakhir di depan atau di belakang. Nah, setelah diukur seperti ini, jika menggunakan jangka digital, kita bisa lihat angka daripada panjang sampel batuan tersebut yang kita gunakan di monitornya seperti ini. Setelah melakukan 3 kali pengukuran panjang pada sampel diametrikal, yang selanjutnya adalah mengukur diameter daripada sampel batuan diametrikal ini. Untuk pengukuran diameternya sendiri dilakukan dengan 3 kali pengukuran, sama seperti pengukuran panjang. Bedanya yang diukur adalah diameternya atau sisi sebelah sini. Sisi ini dilakukan pengukuran 3 kali, sama caranya seperti pengukuran panjang.
Hanya jangka sorongnya yang pertama dibuka, kemudian dinolkan, direset. Setelah itu lengannya dibuka lagi, lalu dilakukan pengukuran. Dikancing lagi, kemudian untuk diameter pertama boleh dibaca angkanya di monitor daripada jangka sorongnya. Kemudian dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi jika tadi diambil seperti ini, kemudian berikutnya bisa seperti ini, dan juga yang terakhir bisa diagonal. Selanjutnya untuk sampel irregular, pertama-tama yang harus kita tentukan adalah sisi mana yang lebih panjang dan sisi mana yang lebih pendek. Setelah kita tentukan seperti ini, sisi ini lebih panjang sedangkan sisi ini lebih pendek, maka sisi yang lebih panjang kita akan mengukur panjangnya, sedangkan sisi yang lebih pendek akan masuk pada pengukuran diameter. Yang pertama, seperti yang kita ketahui ini sampel irregular, sehingga panjangnya akan bervariasi dan juga nilai diameternya akan bervariasi. Yang pertama masih sama langkahnya, kita ukur panjangnya seperti ini, kancing lagi jangka sorongnya, kemudian baca panjang dari sampel irregular yang pertama pada monitor. Dan jangan lupa setiap panjang daripada sampel yang kita ukur harus ditulis pada tabel pengukuran dimensi daripada sampel, baik itu sampel diametrikal maupun sampel irregular. Untuk panjang pertama kita boleh kunci dan juga bisa catat. Kemudian sisi yang kedua bisa dari seperti ini, batuannya diputar, kancing sampai lengannya tidak bergerak, batuannya juga diukur pas, kemudian kancing jangka sorong dan tuliskan nilai daripada panjang sampel pada panjang yang kedua. Yang terakhir adalah panjang sisi sebelah sini. Tahapnya masih sama, kancing jangka sorong, tuliskan angka yang tertera pada monitor pada tabel pengukuran panjang sampel irregular. Langkah selanjutnya pada pengukuran dimensi pada sampel irregular adalah pengukuran diameter, atau bisa kita bilang adalah lebar daripada sampel tersebut. Pengukuran lebar atau diameter pada sampel irregular ini dilakukan sebanyak 3 kali. Masih sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mengancing lengan atas dan lengan bawah pada jangka sorong, kemudian kita kancing jangka sorongnya dan baca nilai di monitor dan tulis pada tabel pengukuran dimensi. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita cari lebar yang kedua. Dalam sampel irregular tidak perlu takut jika nilai dimensinya bervariasi karena sampel ini tidak beraturan. Yang kedua kita bisa ukur seperti ini, lihat nilainya, kemudian catat dalam tabel pengukuran. Dan yang terakhir kita akan ukur sisi sebelah sini, kita kancing jangka sorongnya dan tuliskan nilai daripada diameter atau lebar ketiga pada tabel pengukuran. Langkah selanjutnya adalah pengujian nilai kuat tekan menggunakan alat point LS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka pengunci hidrolik menggunakan besi seperti ini. Setelah dibuka, kita tekan konus bawah hingga lebar antara konus atas dan konus bawah bisa diletakkan sampel di antaranya seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita kancing lagi pengunci hidrolik sampai terkancing full. Kemudian besi yang kita gunakan untuk mengancing pengunci hidrolik kita tindakan ke atas sini, ke bagian atas. Kemudian kita membukanya seperti ini. Pastikan sampel
sampel diametrikal ataupun sampel irregular berada di tengah-tengah diameternya. Hingga seperti ini, konus atas dan konus bawah sudah menahan sampel dengan baik dan tidak goyang, sehingga sampel tidak akan terlepas dari konus atas maupun konus bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah membaca nilai konus awalnya di sebelah sini. Nah, pembacaan konus dilakukan dalam satuan milimeter, sehingga ketika di sini angka menunjukkan 4,3 cm, maka angka yang harus dituliskan di dalam tabel pengukuran adalah 43 mm. Setelah sampel sudah terkunci dengan baik, sudah membaca konus awal, langkah selanjutnya adalah menyalakan mesin dial. Setelah dial nyala seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan lanjut memompa tuas hidrolik ini hingga batuannya pecah. Nah, nanti pada saat ada yang memompa tuas ini, bisa dibagi ada satu orang lagi atau orang yang lainnya untuk melihat dialnya ataupun merekam dengan kamera agar bisa ketahuan atau bisa terpantau di angka berapa sampel batuan itu pecah. Oke, baik, kita akan lanjut. Kita lanjut memompa tuas hidrolik. Ketika batuan sudah pecah, orang yang bertugas untuk membaca dial harus sudah tahu di angka berapa batuan itu pecah. Setelah itu, sebelum kita lanjut pada pengukuran sampel berikutnya, hal terakhir yang harus kita lihat adalah nilai dari angka konus terakhir, yaitu kita bisa lihat karena konus yang di bawah dia bergerak naik sehingga adanya perubahan nilai konus, sehingga konus akhir yang kita dapatkan dari pengukuran kali ini adalah berada pada angka 39 mm. Kita masuk pada pengujian yang selanjutnya, yaitu pengujian sifat fisik daripada sampel batuan yang telah kita uji sifat mekaniknya pertama. Kita akan pakai sampel hasil pengujian sifat mekanik pada alat point load test. Jadi kita akan ambil sampel yang sebelahnya atau yang sudah pecah. Yang pertama yang akan dilakukan adalah kita menyediakan timbangan atau neraca Ohaus di sini. Pastikan bahwa garis pada lengan timbangan berada persis pada posisi 0 atau netral. Kemudian sampel batuan akan diletakkan di atas ini. Kemudian yang akan kita geser duluan adalah angka yang ratusan. Jika kelebihan dikembalikan, kemudian angka puluhan yang paling belakang kita geser. Setelah itu angka satuan yang paling depan kita geser secara perlahan. Hingga garis pada lengan timbangan atau neraca Ohaus berada sama rata pada angka 0 di sebelah sini. Jika sudah sama rata, maka nilai daripada berat sampel tersebut bisa dibaca dari lengan-lengan pada timbangan tersebut. Kita lanjut pada pengukuran berat yang selanjutnya, yaitu pengukuran berat jenuh. Pengukuran berat jenuh sendiri dilakukan sebagai salah satu parameter sifat fisik dan harus. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran berat jenuh adalah timbangan, kemudian ada desikator sebagai alat untuk merendam sampel, kemudian ada air, ada vaselin,
yang akan digunakan ataupun diletakkan pada penutup dan gelas daripada desikator itu, agar ketika setelah 24 jam sampel direndam dalam keadaan desikator tertutup, kita dengan mudah membukanya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah setelah desikator dibersihkan dari kemudian suhunya, kita akan masukkan air secukupnya saja. Kemudian udahan sampel hasil pengujian sifat mekanik akan direndam ke dalam desikator selama 24 jam dengan suhu ruangan. Pastikan sampel terendam penuh atau setidaknya 2/3 daripada sampel terendam di dalam air. Setelah sampel dimasukkan, kita akan menggosokkan vaselin pada mulut gelas dan juga mulut dan penutup desikator agar mempermudah kita membuka desikator ketika sampel telah direndam selama 24 jam. Setelah vaselin digosokkan pada pinggiran ataupun bibir daripada gelas desikator dan juga penutupnya, pastikan tidak ada vaselin yang akan masuk atau jatuh dalam air, karena vaselin yang jatuh dalam air bersih itu akan mempengaruhi berat jenis daripada air tersebut. Ketika sudah dioleskan, ditutup secara hati-hati dan biarkan sampel terendam selama 24 jam. Setelah 24 jam sampel terendam di dalam air, kemudian sampel akan dikeluarkan dan ditimbang lagi menggunakan neraca Ohaus, dan nilai daripada berat jenuh yang diukur akan dituliskan ke dalam tabel pengukuran. Selanjutnya adalah melakukan penimbangan di atas air sampel batuan. Pertama diikat, lalu dibuat simpul seperti ini. Lalu dibutuhkan 2 wadah. Yang wadah pertama harus diisi air setengah. Lalu sampel batuan yang sudah diikat simpul digantungkan pada bawah timbangan yang akan kita pakai untuk mengukur batuan di atas air. Seperti ini. Sesudah itu masukkan ke dalam wadah yang berisi air setengah dari wadah tersebut. Selanjutnya untuk mengukurnya, lengan timbangan dengan angka ratusan terlebih dahulu yang harus digeser, lalu lengan dengan angka puluhan, dan yang terakhir adalah lengan dengan angka satuan. Dilakukan pengukuran sampai garis yang ada di depan ini mengukur sampai ke angka 0, menunjukkan ke angka 0. Setelah selesai, kembalikan lengan yang dari ratusan, puluhan, dan satuan tersebut, lalu lepaskan gantungan batu yang sudah dikaitkan pada timbang. Dilakukan penimbangan di atas air sampel batuan, dimasukkan ke dalam wadah seperti ini untuk kita masukkan ke dalam oven. Pertama, pastikan oven dalam keadaan nyala. Yang kedua, pastikan oven lagi tidak terisi dengan sampel batuan yang lain. Lalu langkah untuk mengatur oven untuk memasukkan sampel batuan yang baru, yang pertama kita nyalakan oven terlebih dahulu. Di sini ada 2 pengaturan. Ada pengaturan suhu dan pengaturan waktu. Yang
Dan semua yang kita butuhkan pada 100 derajat Celcius dan waktu yang kita perlukan adalah 24 jam. Jadi untuk mengatur suhu, kita tekan tombol set lama, lalu putar ke arah kanan untuk menaikkan suhunya. Putar ke arah kanan untuk menaikkan suhunya sampai di suhu yang kita butuhkan. Jadi 100 derajat. Kalau sudah, tekan set 1 kali, lalu habis itu putar tombol on off tadi dan atur set waktu yang kita inginkan 24 jam dalam mesin. Setelah selesai, ini sudah menunjukkan 100 derajat Celcius dan waktunya sudah 24 jam. Lalu saya membuatkan kita masukkan ke dalam oven. Dan biarkan selama 24 jam oven mengeringkan batuan tersebut. Sampel batuan yang tadi sudah selama 24 jam kita keringkan dalam oven, kita keluarkan lalu dinginkan terlebih dahulu sebelum kita menimbang. Sesudah dingin, kita timbang seperti menimbang berat batuan pada saat natural, dalam keadaan natural. Sama langkah pertama kita memindahkan lengan dalam angka ratusan terlebih dahulu, lalu lengan dalam angka puluhan, dan yang terakhir adalah lengan dalam angka satuan sampai garis di ujung timbangan menunjukkan sejajar dengan angka 0. Lalu sampel batuan yang angka yang didapatkan dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel dan sampai kering.